Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode penelitian hukum. Saya tadi menyingkat MPH gitu. Metode penelitian hukum. Nah, metode penelitian hukum kali ini saya akan menyampaikan tentang penelitian itu sendiri apa gitu ya. Nah, di video sebelumnya sudah disampaikan juga terkait tentang penelitian ini, mengingatkan kembali bahwa penelitian itu merupakan aktivitas ilmiah untuk mencari jawaban dari permasalahan nyata atau fakta, gitu ya. Nah, penelitian ini bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Karena ini kan penelitiannya dilakukan secara ilmiah gitu, penelitiannya aktivitasnya ilmiah, maka ingin mengungkapkan kebenaran secara sistematis gitu, sesuai dengan keilmuan-keilmuan yang memang sudah diterapkan sebelumnya gitu. Kemudian juga metodologis, artinya menggunakan metode-metode yang memang cocok gitu, sesuai dengan penelitian yang tengah dilakukan, juga konsisten gitu. Lalu kemudian sarana pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Penelitian ini juga merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Karena penelitian kita yang dilakukan saat ini bisa jadi merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya gitu. Atau bahkan bisa jadi penelitian yang kita lakukan itu terinspirasi oleh penelitian sebelumnya, maka akan ada pengembangan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Lalu karena kita fakultas hukum, tadi metodenya penelitian hukum, sebetulnya penelitian hukum itu seperti apa gitu ya. Nah, penelitian hukum itu adalah penelitian yang berbasis pada persoalan hukum. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi basis kita sebagai para peneliti hukum itu adalah persoalan hukum. Ada persoalan hukum apa yang akan kita teliti, ada persoalan hukum apa yang akan kita kaji, kemudian akan kita temukan solusinya sehingga menambah pengetahuan baru terkait penyelesaian dari persoalan hukum tadi. Gitu. Nah, kemudian penelitian hukum juga mempunyai karakter spesifik dibandingkan dengan penelitian ilmu lainnya gitu. Karena penelitian hukum dilakukan oleh orang-orang hukum yang berlatar belakang hukum dan didasarkan ataupun berbasis pada persoalan hukum untuk mengetahui penyelesaian ataupun solusi dari persoalan tadi gitu. Dan solusi itu nantinya diterapkan ketika akan menyelesaikan persoalan hukum yang mungkin muncul di kemudian hari gitu. Nah, sehingga itulah karakter spesifik dibandingkan dengan penelitian ilmu lainnya gitu. Mungkin kalau ilmu yang lain, misalnya ilmu eksak, itu akan menemukan sesuatu yang baru gitu, yang kemudian menghasilkan produk misalnya, atau teknologi yang baru gitu yang belum ada. Nah, kalau persoalan hukum, dia akan menghasilkan sesuatu yang baru, menambah ilmu pengetahuan baru untuk kemudian diterapkan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian di dalam penelitian hukum itu memang ada beberapa problematika gitu. Nah, problematikanya antara lain yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang saling terkait gitu. Dengan adanya perkembangan teknologi juga itu akan berpengaruh terhadap aspek hukumnya, kan begitu. Sehingga kita akan mengkaji dari aspek hukumnya. Misalnya hari ini orang-orang ekonomi misalnya menemukan produk-produk baru, maka kita akan melihat aspek hukumnya itu adalah hak kekayaan intelektual, hak paten gitu misalnya, antara lain itu. Atau kemudian ilmu pengetahuan lain yang misalnya teknologi semakin berkembang, maka kita juga melihat dari aspek hukum, adanya cybercrime, adanya undang-undang ITE, adanya penggunaan data pribadi gitu. Jadi memang perkembangan ilmu pengetahuan ini saling terkait gitu, tidak hanya ngomongin persoalan hukum dari satu perspektif atau dari satu sisi, melainkan juga persoalan hukum ini melihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat gitu. Nah,
Lalu adanya tren penelitian multidisipliner, karena tadi berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat yang kemudian kita sebagai orang hukum melihat itu adalah sebuah persoalan hukum, maka sebetulnya bisa dilakukan penelitian multidisipliner gitu. Misalnya bisa kolaborasi antara penelitian hukum dengan teknik industri misalnya, karena menghasilkan industri yang kemudian harus dilindungi, dipatenkan, dihakikan gitu. Atau kemudian misalnya multidisipliner dengan kesehatan gitu, bagaimana misalnya perlindungan hukum terhadap malpraktek misalnya, itu kan korban malpraktek itu kan bisa bisa dikaji, dilakukan penelitian secara multidisipliner. Termasuk juga misalnya penelitian-penelitian terkait dengan forensik misalnya gitu ya, karena itu bisa bisa multidisipliner antara orang hukum dengan orang forensik gitu, atau dengan kedokteran gitu. Lalu juga dari persoalan-persoalan yang sedemikian rupa itu lahirnya mazhab ataupun aliran dalam perkembangan ilmu hukum. Nah, ini juga berpengaruh terhadap bagaimana penelitian-penelitian hukum dilakukan oleh para peneliti hukum gitu ya. Nah, di beberapa universitas ilmu hukum bukan ilmu yang independen gitu, namun bagian dari departemen ilmu sosial lainnya gitu, seperti ada ilmu politik, ada kemudian juga fakultas ilmu sosial, kemudian di dalamnya ada fakultas ilmu politik dan ada fakultas ilmu hukum gitu, kemudian juga ada yang bagian dari sosiologi gitu dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di Untirta alhamdulillah sudah menjadi prodi ilmu hukum tersendiri dengan fakultas ilmu hukum gitu ya, jadi sudah terpisah dengan FISIP gitu. Nah, sebetulnya berbagai mazhab tadi yang dalam perkembangan ilmu hukum itu ada banyak, ada mazhab naturalisme misalnya, ini terkait dengan teologis dan universalis, kemudian ada juga mazhab positivisme yang memang diikuti dengan perkembangan misalnya mazhab positivisme yang klasik, kemudian utilitarianisme, kemudian juga mazhab hukum murni gitu, ada neopositivisme. Nah, ini mungkin agak rumit ya bagi teman-teman S1 untuk menyimaknya. Ada juga mazhab realisme, itu mazhab sociological jurisprudence gitu. Ada sosiologi of law. Nah, ini biasanya mengkaji kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat, kemudian tidak hanya dikaji dari perspektif hukum murni saja, melainkan juga dari fenomena sosial yang ada gitu, sehingga nanti memang pada saatnya hukum yang dibentuk ataupun hukum yang dibuat itu memang harus berdasarkan kebutuhan sosial gitu, kebutuhan sosial yang ada di masyarakat begitu. Ada juga misalnya mazhab critical legal studies gitu, dia mengkritisi apa studi kajian hukum yang sudah dilakukan sebelumnya misalnya, bisa juga seperti itu gitu ya. Ada juga feminisme misalnya, melihatnya dari segi feminis begitu, termasuk juga yang menarik misalnya kajian terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, atau misalnya tipe-tipe kejahatan yang banyaknya perempuan yang menjadi korban atau perempuan yang menjadi pelaku, itu bisa aja. Kemudian ada juga postmodern misalnya. Nah, ini memang akan melahirkan kajian-kajian hukum, baik itu secara hukum internasional, hukum Islam, civil law system, customary law misalnya, common law system gitu. Tapi kesemuanya itu tujuannya adalah untuk bagaimana keadilan bisa ditegakkan gitu. Bagaimana kepastian hukum itu bisa menjadi sesuatu yang memberikan batasan mana yang baik, mana yang buruk begitu, dan bagaimana juga kemanfaatan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti ya terkait dengan ilmu hukum gitu ya. Nah, itu memang menjadi sebuah hal yang penting gitu di dalam penelitian hukum. Nah, baik, itu saja mungkin yang disampaikan terkait dengan penelitian hukum gitu. Nanti kita akan membicarakan di next video terkait dengan penelitian hukum normatif gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam karena saya bikin videonya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.